Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang materi persiapan tes SKB keimigrasian pemula ya. Materi kita bahas, sebelum kita bahas, saya akan menyampaikan bahwa kami menyediakan tryout untuk tes SKB pemeriksa keimigrasian pemula ya. Hanya 49.000 teman-teman dan tersedia dua paket juga. Kemudian ini perlu saya garis bawahi bukan hasil generate AI ya, karena kalau berdasarkan generate AI itu masih banyak yang salah ya kalau pakai hasil generate AI. Kemudian soal tidak berulang pastinya lengkap dengan pembahasan. Jadi setelah pengerjaan skor langsung keluar dan ada pembahasannya. Kemudian dapat dikerjakan berulang. Terus persentasenya untuk soal hafalan 70% dan soal aplikatif 30%. Baik, kita mulai ya. Oke, kita mulai materinya. Materi yang kita bahas adalah izin tinggal keimigrasian. Nah, ini adalah part 2-nya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini kegiatan visa kunjungan satu kali perjalanan dan beberapa kali perjalanan. Jadi teman-teman udah ada video sebelumnya, bisa teman-teman lihat nanti di video yang sudah saya upload sebelumnya ya. Nah, di sini ada VK satu kali perjalanan. Itu untuk apa? Wisata, keluarga, meneruskan perjalanan ke negara lain, bisnis, mengikuti rapat, melakukan pembelian barang, menjalani pengobatan, tugas pemerintahan, melakukan kunjungan jurnalistik. Kemudian juga dapat dijelaskan di sini juga ya tentang semua-semuanya secara lebih dalam lagi. Diberikan oleh pejabat imigrasi yang ditunjuk pada Direktorat Jenderal Imigrasi atau perwakilan RI. Diberikan kepada orang asing tanpa kewarganegaraan dan atau teman-teman harus paham ya, dan atau tuh maksudnya dan harus kedua-duanya, nggak mesti harus kedua-duanya juga bisa salah satu gitu. Orang asing pemegang dokumen perjalanan bukan paspor kebangsaan. Nah, di sini juga untuk paspornya itu tuh untuk apa aja sih gitu ya. Di sini bisa dijelaskan travel dokumen, dokumen perjalanan, temporary passport, paspor temporary, paspor untuk sementara, paspor emergency, titre du voyage, kemudian certificate of identity, kemudian license passer, dan dokumen sejenis lainnya. Kemudian untuk VK beberapa kali perjalanan sama juga ya untuk wisata keluarga dan ada beberapa mungkin yang berbeda ya mengikuti rapat, melakukan pembelian barang, menjalani pengobatan, tugas pemerintahan, pra investasi. Nah, ini berbeda dengan yang namanya VK satu kali perjalanan. Melakukan pembuatan film ini juga tadi nggak ada di satu kali perjalanan ya. Kemudian melakukan audit kendali mutu produksi atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia. Nah, ini untuk bisa untuk 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Jadi dilihat ya, 1, 2, 5, atau 10. Ini harus diingat juga. Nah, ini perlu kita baca di sini untuk memperoleh visa kunjungan berapa kali perjalanan dengan jangka waktu 10 tahun. Orang asing harus pernah masuk ke wilayah Indonesia menggunakan visa kunjungan berapa kali perjalanan dengan masa berlaku 5 tahun dalam jangka waktu 3 tahun terakhir. Ketentuan jangka waktu dikecualikan terhadap orang asing dalam rangka melaksanakan kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh menteri, serta diberikan berdasarkan permohonan dari pimpinan instansi pemerintah pusat kepada Direktur Jenderal. Gitu ya. Nah, kemudian visa kunjungan saat kedatangan dan bebas visa kunjungan. Nah, visa kunjungan saat kedatangan ini sama ya dengan yang tadi. Harganya berapa? 500.000. Jangka waktunya 30 hari, 7 hari tidak dapat diperpanjang ya. Kemudian diberikan kepada orang asing, warga dari negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara dan entitas tertentu. Dapat masuk dan atau keluar wilayah Indonesia melalui tempat pemeriksa imigrasi tertentu. Mempertimbangkan asas manfaat saling menguntungkan, oke, daftar negara, pemerintah, dan sebagainya. Kemudian bebas visa kunjungan, ini sama, hampir sama ya dengan tadi, tapi ada tambahannya di sini nahkoda kapten pilot awak yang sedang bertugas di alat angkut dan nahkoda awak kapal tenaga ahli asing di atas kapal laut. Kemudian alat angkutnya untuk beroperasi di perairan Nusantara, laut teritorial, landas kontinen dan atau zona ekonomi eksklusif. Nah, jangka waktunya berapa? 30 hari diberikan kepada orang asing dengan suatu wilayah administratif khusus suatu negara dan entitas tertentu, gitu ya. Nah, di sini daftar negara visa kunjungan saat kedatangan dan bebas visa. Nah, ini agak banyak ya, 96. Untuk visa kunjungan saat kedatangan,
Di sini ada, bisa kita teman-teman bisa kita lihat di sini ya. Mungkin biar bisa perlu teman-teman mungkin yang memungkinkan bisa aja muncul di soal itu tuh yang seperti ini ya, yang masih mungkin bisa dihafal lah gitu. Paling kebanyakan lah ya. Ini kebanyakan kayaknya nggak mungkin sih dimunculin negara apa nggak mungkin. Pastinya yang sedikit dan masih bisa dihafal gitu. Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Kamboja, Laos, Myanmar, Vietnam, Timor Leste. Jadi bisa teman-teman tahu ya, kalau bebas kunjungan itu diberikan kepada semua negara ASEAN ya. Semua negara ASEAN. Iya. Hampir semua ke negara ASEAN. Semua ya? Iya, semua. Semua teman-teman. Oke? Kemudian kita lanjut lagi. Nah, jenis dan persyaratan visa kunjungan itu apa aja? Kalau visa kunjungan satu kali perjalanan itu untuk masa tinggal 60 atau 80 hari, harganya 50 USD ya. Kemudian untuk visa kunjungan berapa kali perjalanan, itu untuk 1, 2, 5 dan 10 tahun, itu harganya 110 USD per tahun, kalau dia pakai yang tahunan ya. Kalau 5 tahun, dia 10 juta. Kalau 10 tahun, 15 juta. Untuk visa kunjungan saat kedatangan, itu tuh masa tinggalnya 30 hari. Nah, untuk tarifnya berapa? 500.000. Untuk bebas visa kunjungan itu gratis. Oke, nah indeks dan jenis kegiatan visa kunjungan satu kali perjalanan yaitu apa aja. Ini bisa teman-teman lihat ya, jenis kegiatannya apa aja. Hampir sama semua, cuman di sini ada perbedaannya sedikit ya. Ada sosial, studi banding, ceramah, mengikuti seminar, pameran internasional, prainvestasi, bergabung dengan alat angkut, memberikan bimbingan penyuluhan pelatihan, melayani purna jual ya, pemasang dan reparasi mesin, memenuhi panggilan dalam proses peradilan, dan pemagangan. Ini ada indeks visanya, bisa teman-teman lihat ya. Kemudian persyaratannya apa aja? Dokumen perjalanan sah atau masih berlaku, bukti penjaminan dari penjamin, bukti memiliki biaya hidup, pas foto, dan dokumen yang menerangkan maksud dan tujuan berada di Indonesia. Kecuali wisata, keluarga, dan meneruskan perjalanan ke negara lain. Nah, ini perlu teman-teman ingat nih. Kecuali wisata, keluarga, dan meneruskan perjalanan ke negara lain. Nah, kemudian untuk kegiatan visa kunjungan satu kali perjalanan ini harus digunakan dalam waktu 90 hari sejak diterbitkan. Masa tinggalnya juga 180 hari, kemudian masa tinggal untuk 60 hari selain pra-investasi dan pemagangan. Itu ya. Nah, kemudian indeks dan jenis kegiatan VKSP itu bisa teman-teman lihat lagi di sini ya. Gabungan kayak tadi juga dan jenis kegiatannya seperti apa ini ada perbedaannya sedikit saja di sini. Ya, lanjutannya yang tadi. Kalau teman-teman lihat tadi, ini kan C22. Kalau di sini C15 sampai C8B ya. Kita. Oke, ini indeks dan jenis kegiatannya untuk wisata, keluarga, meneruskan bisnis, mengikuti rapat, melakukan pembelian barang gitu ya. Di sini juga hampir sama kayak tadi ya, masa tinggal 180 hari dalam rangka pra-investasi dan masa tinggal 60 hari selain pra-investasi. Nah, jenis lain yang menerangkan tujuan visa kunjungan. Di sini bisa teman-teman lihat ya, jenis kegiatannya apa aja dan dokumen pendukungnya apa aja. Ini juga jenis lain yang menerangkan tujuan visa kunjungan. Bisa teman-teman lihat lagi di sini ya, ada melakukan pembuatan film ya. Ini tadi melakukan pekerjaan darurat dan mendesak, memberikan bimbingan atau penyuluhan, melakukan audit, calon tenaga kerja asing, kegiatan melayani purna jual, memasang dan reparasi mesin, memenuhi panggilan peradilan, pemagangan ya. Kemudian di sini, nah student visa. Nah, student visa tuh stay permitnya apa aja sih gitu ya? Ada visit visa, ada limited stay visa C3116, kemudian limited stay visa C317 ya. Metodenya apa? Online. Aktivitasnya untuk apa? Untuk social culture, pendidikan, atau family reunion ya. Family reunion tuh artinya kumpul keluarga gitu ya. Ini untuk visit visa max stay-nya 180 hari. Limited stay visa C316 itu 2 tahun. Sama dengan limited stay visa C317 gitu ya. Nah, ini bisa di-extend, bisa diperpanjang nggak?
Bisa. Ini bisa diperpanjang ya, bisa diperpanjang. Oke, next. Nah, di sini visa tinggal terbatas. Nah, visa tinggal terbatas ini bisa teman-teman bisa diakses di evisa.imigrasi.go.id. Masa berlaku visa ada yang 180 hari, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Jadi kelihatan ya kayak tadi tuh kebanyakan mengikuti polanya seperti ini kita. Nah, persyaratannya hampir sama aja ya. Dokumen perjalanan sah dan berlaku pasti diminta ya. Kemudian pengajuan permohonannya ada di sini juga dan persyaratan umumnya juga di sini. Hampir sama, nggak jauh beda dengan yang sebelumnya. Nah, jenis dan persyaratan visa tinggal terbatas. Nah, ini pekerja dia pakai indeks visa C3112, masa tinggalnya 180 hari, 1 tahun atau 2 tahun. Kemudian visanya itu tuh seharga berapa? 150 USD. Untuk tarifnya selama 6 bulan 1 juta, 1 tahun 1,5, 2 tahun 2 juta. Nah, kemudian untuk bergabung bekerja di atas kapal itu untuk 180 hari atau 1 tahun untuk masa tinggal. Kemudian tarif PNBP-nya itu tuh sama juga ya dengan yang di atas. Bedanya dia nggak ada 2 tahun, nggak ada. Kemudian rohaniawan itu untuk masa tinggal 1 tahun dan harga visanya juga hampir sama ya. Tarif PNBP-nya. Oke, next di sini juga ada ya lanjutannya lagi penanaman modal. Ah, ini sama juga, tapi di sini ada 2 tahun. Kemudian penelitian ilmiah, ini juga nggak ada sampai 2 tahun. Mengikuti pendidikan sampai ada yang 2 tahun. Orang asing lanjut usia 60 tahun atau lebih. Dia sampai 5 tahun ya. Sampai 5 tahun. Yaitu 5 tahun 12 juta. Oke, nah di sini juga ada pekerja jarak jauh ya. Ini masa tinggalnya 1 tahun. Menjalani pengobatan juga 1 tahun. Kemudian bekerja sambil berlibur juga 1 tahun. Ini sama harga tarifnya. Nah, jenis dan persyaratan visa tinggal terbatas family reunion ya, family reunion yaitu apa? Bergabung dengan istri atau suami WNI. Masa tinggalnya 1 tahun atau 2 tahun. Di sini juga dikasih tahu harganya sama ya, sama dengan yang tadi harganya sama aja. Kemudian bergabung dengan atau istri pemegang izin tinggal terbatas atau izin tetap. Nah, ini sama juga 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Ini beda ya. Ini ada 5 sampai 10 tahunnya. Harganya juga sama ya. Kemudian anak hasil perkawinan sah antara orang asing dengan warga negara Indonesia. Nah, ini juga sama. Kemudian ini eh ini tadi lanjutannya lagi anak dari orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia ya. Di sini juga visanya sama, harganya. Ini semua hampir sama, sama aja semua ya, sama. Ini juga sama gitu. Oke, oke, ya sama aja, nggak ada yang jauh beda. Dah, gitu. Nah, eh, berarti dari sini kita bisa udah kita bahas beberapa ya untuk jenis dan persyaratannya. Mungkin persyaratannya yang mungkin agak sedikit berbeda-beda, tapi pada umumnya hampir sama gitu ya. Kalau untuk yang sifatnya berhubungan dengan eh, orang asing yang menggabungkan diri dengan anak kandung atau biasanya ayah atau ibu yang menggabungkan dengan anak kandung berkewarganegaraan hampir sama. Ini sama, ini juga sama, ya. Ini juga sama ya, nggak ada jauh beda. Ini juga sama gitu. Jadi kalau mixed marriage ya, mixed marriage umumnya pasti mengalami hal yang barusan kita bahas ini, yaitu family reunion gitu teman-teman. Nah, mungkin itu untuk pembahasan video kali ini. Bagi teman-teman yang mau ikut tryoutnya, silakan langsung klik link yang ada di komen yang saya pin atau langsung klik link yang ada di deskripsi. Ya, terima kasih teman-teman. See you in the next video.